Ya kalau kami itu kan nggak pernah melihat apakah ini ada unsur politisnya atau enggak, apakah ini warnanya merah, kuning, hijau, abu-abu, saya nggak lihat seperti itu. Ya. Dan saya yakin staf kami di bawah pun nggak peduli itu kan warna dari orang itu apa ini tuh. Artinya akan ada koordinasi dengan PPATK mungkin untuk melihat data-data. Oh iya pasti. Pasti ya. Itu langkah awal ya. Ya. Itu prosedur biasa sih. Biasa. Gitu kan, itu lalu Direktur BPWPD-nya apa Ganjarnya dulu yang dikonfirmasi? Wah kalau seperti itu kan. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, pemirsa. Sudah bergabung bersama kami Ketua IPW sekaligus pelapor Sugeng Santoso. Selamat sore Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat sore. Bisa mendengar suara saya? Pak Sugeng, selamat sore. Baik. Tampaknya Pak Sugeng masih belum bisa mendengar suara saya dari studio. Saya langsung ke Mas Adi lagi. Mas Adi, jadi kalau kita lihat kenapa ada laporan ini oleh IPW yang memang sebenarnya fungsi ataupun tugas dari IPW ini kan sebenarnya dari judulnya tuh Indonesian Police Watch, mengawal kebijakan-kebijakan dari kepolisian. Tapi ini sebenarnya kasus ini tidak sesuai dengan fungsi IPW dan juga tidak ada kaitannya dengan Polri. Bagaimana Anda melihat laporan ini sebenarnya, Mas Adi? Ya, saya kira memang hanya kawan-kawan IPW yang paling paham betul ya soal motif pelaporan ini ke KPK. Tapi yang jelas tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Disebutkan bahwa karena memang ada indikasi-indikasi gratifikasi ya. Yang menjadi pertanyaan publik sebenarnya ini kan banyak peristiwa-peristiwa politik yang terindikasi kasus korupsi misalnya juga perlu kan dilaporkan ke KPK. Saya kira di situ konteksnya Mas. Jadi inilah yang sebenarnya menjadi tanda tanya publik. Pejabat-pejabat yang selama ini misalnya terindikasi melakukan tindakan-tindakan korupsi juga jarang yang melaporkan kepada pihak yang berwajib. Justru non pejabat publik yang sudah tidak jadi apa-apa dan kebetulan jadi kontestan itu yang dilaporkan ke KPK. Oleh karena itu kan di awal saya mengatakan kalau betul memang ada kasus korupsi, kasus gratifikasi, saya kira memang tentu tidak boleh berhenti hanya pada satu orang. Tapi begitu banyak pejabat-pejabat publik di negara ini yang memang saya kira perlu diawasi keterlibatannya terkait dengan dugaan-dugaan korupsi itu. Dan saya kira siapapun organisasinya kita mendukung itu untuk menyelesaikan setuntas-tuntasnya. Karena apapun kasus korupsi, gratifikasi, apapun ya memang harus diselesaikan. Tapi itu tadi, jangan hanya berhenti pada satu orang dan di momen-momen yang memang selalu berhimpitan dengan isu-isu yang terkait dengan isu-isu politik. Karena memang di situ Mas yang menimbulkan pertanyaan pertama. Tapi overall ya tentu saja kita tentu sangat mendukung ketika begitu banyak kelompok-kelompok civil society dan gerakan masyarakat yang terus konsisten dan istiqomah untuk menjaga bagaimana marwah penegakan korupsi Indonesia ini semakin kuat dan semakin solid. Saya kira di situ poin saya Mas. Oke, saya langsung menyapa lagi Ketua IPW sekaligus pelapor Pak Sugeng Santoso. Pak Sugeng, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Mas Valentinus. Iya, baik. Sorry. Maaf baru. Baik, Pak Sugeng. Jadi apa sebenarnya tujuan dari pelaporan ini, Pak Sugeng? Karena kan laporan Anda ini disebut syarat politis begitu, dan juga ada pihak-pihak yang mengatakan ini terkesan dipaksakan. Apalagi mengingat posisi Anda sebagai Ketua PSI Bogor, Pak Sugeng. Bagaimana Anda menanggapi tudingan-tudingan itu, Pak Sugeng? Baik, yang pertama ya. Harap dilihat rekam jejak IPW di dalam hal melakukan aksi hukum. Ya, IPW tidak pernah menggembar-gemborkan satu isu digulung ya di media sebelum kasus tersebut dilaporkan kepada yang berwajib. Ya, beberapa yang kami laporkan seperti kami membuka kasus Firly. Kemudian Wamenkumham sekarang adalah terkait dengan laporan dugaan gratifikasi yang terjadi di Bank Jateng ya. Jadi ini betul-betul adalah aksi hukum. Kalau ada yang menyatakan ini sebagai politis, kami tidak mau membantah atau mengaku atau menyetujui. Itu adalah sah saja. Siapapun kemudian merespon. Karena tindakan IPW adalah tindakan yang cukup mengagetkan, ya. Tentu semua pihak berhak untuk merespon dengan berbagai cara.
termasuk mungkin nanti adalah respon dalam bentuk tuntutan hukum. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terkait posisi PSI ya. Harus diketahui, saya ditunjuk sebagai ketua PSI 2019. Kemudian saya dipercaya sebagai ketua IPW 2021. Tetapi IPW bukan subordinasi daripada PSI. Ya. Dan dalam rekam jejak saya tidak pernah mengomentari soal isu politik. Saya mau sampaikan. Saya tidak pernah mau mengomentari isu politik. Bahkan ketika ada 3 daerah kabupaten di Jawa Tengah yang diperiksa oleh Polda Jateng, 167 kepala desanya, IPW keras menyuarakan, mengkritik Polri. Bahwa 3 kabupaten tersebut adalah kantong-kantong PDI. Ya. Sehingga IPW mengkritisi tindakan daripada polisi ini bisa dinilai sebagai indikasi intimidasi dan tindakan politik. Oleh karena itu kemudian Polda Jateng menghentikan proses pemeriksaan itu, melakukan prosedur pemeriksaan biasa. IPW juga bersuara ketika Aiman diperiksa oleh Polda Metro Jaya sebagai juru bicara TKN. IPW juga mengkritisi dalam tanda kutip intimidasi polisi kepada saudara Butet Kertarejasa ya. IPW tidak perlu mendapatkan apresiasi atau respon apapun, dan memang dari tim TPN sendiri tidak ada respon apapun ya. Jadi ketika terkait laporan ini saya mau sampaikan, kami mendapatkan pengaduan ini 10 bulan yang lalu. Saya melakukan verifikasi di Jawa Tengah ya. Nah pada waktu itu proses pencapresan kan sedang berjalan. Isu saudara Ganjar menjadi capres sedang berjalan. Ya, ketika IPW melakukan aksi hukum, kami menggunakan kata GP ya. Itu jelas sekali IPW paham hukum ya, tidak mau mencemarkan. Dan kami tidak mau juga melaporkan. Sampai selesainya momen 14 Februari dan rekapitulasi ini terjadi, inilah waktu yang tepat karena masyarakat yang memberikan informasi mempertanyakan, ya kami harus laporkan kepada KPK. Kami tidak melaporkan melalui konferensi pers, membuka ya. Coba lihat, setelah dilaporkan media yang bertanya, gitu loh ya. Dikaitkan dengan PSI, IPW bukan subordinasi PSI ya. Disebut saya sebagai kader PSI, saya mau katakan kalau kader diartikan sebagai anak didik ideologis, saya tidak pernah dikader oleh PSI ya. Prinsip-prinsip terkait dengan anti intoleransi, kesetaraan, pluralisme, anti korupsi itu sudah saya kerjakan jauh sebelum PSI 2009 ada. Jadi saya mau tegaskan itu ya. Itu loh tanggapan saya. Oke, baik. Selama 10 bulan yang tadi Anda sebutkan itu, sejak 10 bulan lalu, sebenarnya bukti-bukti apa yang Anda kumpulkan, Pak Sugeng? Sehingga Anda yakin untuk melaporkan ini di KPK? Kami memverifikasi informasi, data, keterangan, ya, saksi, dan itu yang kami sampaikan kepada KPK. Saya tidak bisa membuka di sini, ya, karena ketika sudah masuk dalam proses hukum, maka ada satu SOP atau prosedur-prosedur yang akan dilakukan oleh KPK. Tanya saja pada KPK, ya. Tentu KPK juga tidak mau membuka, karena saya juga tidak mau mengganggu proses kerja KPK. Tapi sebagai isu yang ditanya oleh media yang mewakili publik, saya sampaikan di sini. Oke, dari 10 bulan yang lalu, artinya hari Selasa kemarin, kenapa menurut Anda itu waktu yang tepat untuk melaporkan kasus dugaan gratifikasi ini ke KPK, Pak Sugeng? 14 Februari kan sudah pencoblosan, ya. Kemudian hitung rekapitulasi real account juga sudah ada. Jadi
kita sudah tahu hasilnya, gitu loh. Kalau yang dilaporkan ini kemudian misalnya pemenang, wah itu bisa politis. Kalau ada juga pengaduan masyarakat terkait pihak siapapun, seperti tadi Pak Mas Adi Prayitno menyampaikan, kami siap untuk mewakili masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pihak-pihak, apalagi dia adalah calon pemimpin kita ya. Karena kita kan menghendaki bahwa calon pemimpin kita itu bebas dari korupsi. Seperti itu. Oke, baik, nanti saya juga akan bertanya kepada Mas Ciko, tapi kita harus jeda dulu, kami akan kembali saat lagi.